Pagi-pagi, seperti biasanya, Evi sudah bangun, mandi, Selendang biru, selendang biru, among enaki hati, ora tekan batin setiamu. Selendang tetap janjimu, selendang biru. dan setelah itu memasak. Selesai memasak, ia membangunkan anak-anaknya untuk bangun dan menyuruh kedua anak laki-lakinya mandi. Sedangkan anak perempuannya ia mandikan karena memang masih kecil. Selendang biru, among enaki. Setelah selesai, mereka makan bersama. Ora tekan batin setiamu. Selendang biru, tetap penuh janjimu. Setelah selesai, Evi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dengan berjalan kaki. Sementara itu, Pak Ratman dan Bu Ratman belum berangkat bekerja. Kata Pak Ratman, "Bu, kita bekerja di kebunnya Mbak Evi sudah lama ya. Sepertinya tidak akan selesai-selesai. Sedangkan uang tabungan kita sudah cukup untuk dibelikan becak." Kemudian Bu Ratman menanggapi apa yang diucapkan suaminya. "Iya Pak, lebih dari cukup." Janji selendang
Tetapi apakah Bapak mau menarik becak lagi, Pak? Apakah kerja di tempatnya Mbak Evi tidak seenak nyupir becak? Pak Ratman berpikir sejenak. Sebenarnya jauh lebih enak kerja di tempatnya Mbak Evi, Bu. Bapak hanya berpikir, Bu, apakah kita bisa bekerja untuk selamanya? Apakah Mbak Evi juga sanggup menggaji kita untuk seterusnya? Kemudian Bu Ratman pun ikut berpikir, iya ya Pak, tetapi kalau kita pikir juga Pak, sebenarnya kalau mau jujur, pekerjaan itu sudah selesai. Memang semak-semak juga cepat tumbuhnya Pak, tetapi itu sangat ringan. Mbak Evi juga tahu akan hal itu. Lalu kata Pak Ratman, iya Bu, pekerjaan kita ringan, tetapi kita dikasih gajinya lumayan besar. Kalau memang Mbak Evi mengendaki kita berhenti, mungkin sudah dari kemarin-kemarin. Bu Ratman menyaut, iya Pak. Lalu kata Pak Ratman lagi, kemarin Bapak malah disuruh membuat pondok supaya kita bisa istirahat, Bu. Bapak bertanya, apakah boleh menanak nasi atau membuat kopi? Mbak Evi menjawab, boleh. Bagaimana Mbak Evi itu kurang baik, Bu? Lalu kata Bu Ratman, makanya itu Pak, kalau kita minta berhenti juga tidak enak. Bapak kalau narik becak pun penghasilannya juga tidak pasti, dan Ibu juga tidak bisa bantu. Beda banget kalau Bapak kerja di tempat Mbak Evi, penghasilannya pasti besar juga, dan Ibu juga bisa ikut bekerja, Pak. Lalu kata Pak Ratman, iya Bu, kita ikuti saja apa kata Mbak Evi. Tidak perlu minta berhenti. Kemudian kata Bu Ratman, iya Pak, ayo, kalau begitu kita berangkat sekarang Pak, jangan sampai telat. Mereka akhirnya berangkat ke rumahnya Evi dengan berjalan kaki. Evi sudah pulang dari mengantar anak-anaknya. Sementara itu, ia terus berjalan menuju ke arah rumahnya. Dari jauh di sana, ia melihat Pak Ratman dan Bu Ratman berjalan dari arah berlawanan. Ia tahu bahwa mereka menuju ke rumahnya. Ia memberi kode bahwa ia akan masuk ke rumah duluan. Ia menunggu dengan minum teh hangat di ruangan tamu. Tidak seberapa lama kemudian, Pak Ratman dan Bu Ratman sudah sampai.
kemudian membunyikan bel rumahnya. Evi bergegas ke depan rumahnya untuk membukakan pintu. Pak Ratman kelihatan tidak enak karena Evi sudah sampai duluan di rumah. Saat Evi mau membukakan pintu, Pak Ratman berkata, "Maaf, agak kesiangan." Evi menjawab, "Masih pagi, Pak. Hari ini saya mau keluar membeli dipan yang lebih besar. Dipan yang di kamar sebelah kamar saya akan saya keluarkan. Tolong dibantu ya, Pak. Nanti saat dipan yang lebih besar datang, tolong juga dibantu ya," jawab Pak Ratman. "Ya, Mbak." Mereka berjalan ke kamar di sebelah kamar Evi, kemudian mereka mulai membereskan barang-barang yang ada di situ untuk mengeluarkan dipan. Bu Ratman tidak membiarkan Evi mengeluarkan dipan itu dengan Pak Ratman, tetapi ia mengambil alih. Kata Evi, "Tolong dipindahkan ke belakang ya." Evi ikut mengangkat dipan itu. Setelah selesai, Evi berkata, "Saya mau berangkat ya. Bila Pak Ratman sempat sekarang, tebang saja bambu untuk membuat pondok. Gedeknya kalau Pak Ratman bisa bikin, bisa pakai bambu di situ. Tebang saja. Tapi kalau tidak bisa, beli saja di tempatnya Pak Sarno," jawab Pak Ratman. "Ya, Mbak." Pak Ratman pun berpikir membuat gedek itu tidak sulit, tetapi butuh ketelatenan. Ia berpikir lebih baik membuat saja. Rumpun bambunya sangat banyak. Kemudian mereka menuju rumpun bambu. Pak Ratman mulai menebang bambu. Sudah beberapa pohon yang Pak Ratman tebang, kemudian Evi berangkat ke toko mebel dengan mobilnya.